Tanggapan Ustadz Felix Xiao terhadap framing yang menimpa Ustadz Adi Hidayat. Jadi ketika Ustadz Adi bilang, kamu pernah hafal nggak ayat di dalam Alkitab? Ketika dibacain misalnya, terus Ustadz Adi bilang, nah ini di dalam Al-Quran juga ada perintah yang sama. Nah menurutku itu nggak ada masalah. Kenapa? Ada masalah apa? Terus kemudian disampaikan, ini ada Alkitab, ada Yesus. Nah di dalam Al-Quran Yesus juga diceritain. Dan ternyata misinya sama nih. Coba lihat nih, mirip kan? Gitu kan ya. Nah itu emang kenapa? Bukan berarti Ustadz Adi tidak beriman. Bukan berarti Ustadz Adi itu dalam tanda kutip mengiyakan apa yang diimani oleh orang-orang Katolik. Enggak ada sama sekali. Saya tidak habis pikir, ya benar-benar tidak habis pikir. Kenapa masih ada saja orang-orang yang berusaha keras untuk membela Ustadz Adi Hidayat mati-matian. Ini bukan cuma pada saat sekarang. Kalau sekarang ini mengatakan Al-Quran dan Alkitab itu mirip pun bukan cuma dari golongan salafi yang protes, tetapi dari kalangan kalian juga banyak yang protes. Bahkan beberapa mu'alaf pun banyak yang protes, teman-teman. Seperti Mas Edi Prayitno, seorang mu'alaf yang kemarin memberikan penjabaran lengkap mengenai apa yang disampaikan Ustadz Adi Hidayat, bahwa itu sama sekali tidak dapat dibenarkan. Lalu ada juga seorang ustadz, teman-teman, teman saya sendiri, yaitu Felix Xiao, yang dimana beliau itu memberikan pembelaan bukan cuma sekarang, ya bukan cuma sekarang. Dari zamannya Asy'ariyah surah pemusik, dia sudah memberikan pembelaannya sampai menyatakan babi-babi, teman-teman. Orang yang menyatakan Ustadz Adi Hidayat itu salah karena mengatakan Asy'ariyah surah pemusik, itu sama halnya seperti babi yang tidak mau mencari kebaikan di dalamnya, tetapi mencari kesalahan, keburukan katanya. Ya Allah, ya Allah. Setiap manusia tidak akan pernah lepas dari kritikan. Karena kritikan itulah yang membangun orang, yang membuat orang itu belajar dan terus-terus belajar. Sangat-sangat miris yang dimana Felix Xiao ini memberikan satu penjelasan mengenai apa yang disampaikan Ustadz Adi Hidayat. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat ke-16 itu mengatakan, mereka ini yang disuruh naik ke panggung mengatakan dengan lantang bahwa Allah memberikan, menghadiahkan anaknya yang tunggal kepada sekian seluruh alam, kepada seluruh manusia, teman-teman. Ya Allah, ya Allah. Dan kalau dibaca keseluruhannya untuk mendapatkan kebahagiaan yang kekal atau apalah itu, di mana dalam Al-Quran? Mau disama-samakan, dimirip-miripkan dari segi apa? Karena Allah mengasihi setiap manusia sehingga Allah memberikan anaknya yang tunggal untuk seluruh manusia. Agar apa? Agar mendapatkan kehidupan sejati dan kekal. No, teman-teman. Di surah Maryam itu, Nabi Isa tidak diutus untuk seluruh manusia, tetapi untuk Bani Israel. Nabi Isa diutus untuk berdakwah kepada Bani Israel, bukan untuk seluruh manusia di seluruh alam. No, teman-teman. Jadi di situ sudah tidak mirip. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat ke-16 itu dinyatakan bahwa Isa adalah seorang anak yang tunggal. Di dalam Al-Quran surah Maryam ayat ke-30 menyatakan bahwa Nabi Isa adalah seorang hamba Allah yang diberikan kitab Injil dan dia diangkat menjadi nabi. Lalu kalau dibaca terus sampai ke ayat 35, bahwa tidak patutlah Allah dinyatakan punya anak. Ayat yang bertentangan seperti itu dinyatakan mirip. Mirip dari mananya? Mirip dari mananya, Bapak? Ya Allah. Kalau kita berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan perbedaan atau persamaan, sungguh tidak ada persamaannya sama sekali antara Al-Quran dengan Injil atau Bible. Karena apa? Ketika Umar mencoba untuk membuka-buka Injil atau Taurat, teman-teman, dimarahi oleh Nabi. Wahai Ibn Attab, apakah engkau merasa kalau kitab itu masih putih bersih? Tidak. Nabi menyatakan tidak, teman-teman. Karena jelas bahwa kitab-kitab sebelumnya telah dirubah oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Celakalah bagi orang-orang yang telah merubah-rubah isi Alkitab. Begitu. Oh enggak, teman-teman. Demi menjaga perasaan, demi agar tidak nyenggol agama yang lain, demi agar apa, saya tidak paham. Tetapi pada kenyataannya di situ Ustadz Adi Hidayat tidak menjaga perkataan Allah, firman Allah yang ada dalam Al-Quran bahwa Allah tidak punya anak. Dinyatakan Allah punya anak di depan mukanya. Oh, dia memirip-miripkan, teman-teman. Secara halus katanya. Ada saja pembelanya yang dungu membela dia. Bukan tidak masalah kok Felix, ketika antum itu menyatakan bahwa Ustadz Adi Hidayat, di mana salahnya? Apa salahnya? Gak ada salahnya. Memang bagi Anda Ustadz Adi Hidayat dari awal gak ada salahnya. Gak ada salahnya bagi Anda. Antum dulu pernah mengingatkan saya perihal apa? Perihal khurafatnya dari Buya Rozi Hashim untuk saya bahas. Tapi saya juga yakin bahwa Anda itu, tapi saya masih bingung kepada antum. Ketika Ustadz Adi Hidayat menyatakan ada waliyun min awliyaillah di Kalimantan itu yang bernama Guru Sekumpul. Apakah antum percaya pada Guru Sekumpul? Apakah percaya? Terus yang kedua masalah Asy'ariyah surah pemusik. Apakah antum percaya bahwa Al-Quran surah pemusik? Bahwa di dalam Al-Quran ada surah pemusik. Menyampaikan, melantunkan Al-Quran dengan diiringi alat musik. Beda, Bapak. Beda
beda konteks antara Al-Quran dengan alat musik. Ya Allah. Bahkan sekarang pun pernyataan Ustadz Adi Hidayat ditentang oleh banyak umat, baik dari Muhammadiyah, baik dari NU sendiri, baik dari Salafi. Banyak yang mengangkat itu bertentangan dengan pernyataan Adi Hidayat. Anda sendiri kemana? Malah membela lagi. Mau sampai kapan taklid buta? Mau sampai kapan mendewakan? Seolah-olah Ustadz Adi Hidayat itu tidak bisa salah. Oh, Ustadz Adi Hidayat tidak bisa salah. Harus selalu benar, harus kelihatan hebat, istimewa, jos, mantap, ba'jel, dan tidak boleh luput, tidak boleh khilaf, tidak boleh terpleset, dan tidak boleh apa-apa. Sempurna pokoknya, lempeng hidupnya. Begitu. Harus begitu Ustadz Adi Hidayat. Tidak boleh salah sama sekali. Kalau seperti itu beragama, ya tidak akan mungkin ada seorang perempuan berani mengkritik Umar bin Khattab. Tidak akan mungkin ada orang yang berani mengkritik Umar bin Khattab. Tapi apa? Agama adalah nasihat. Ketika ada orang melakukan kesalahan, dinasehati. Bukan dibiarkan, bukan malah dibela, bukan malah dibenarkan. Orang yang paham tauhid seharusnya ketika ada orang mengatakan Allah mengutus anaknya yang tunggal, harusnya bergetar hatinya. Untuk apa? Untuk menolak pernyataan itu. Bukan sesi debat dan lain sebagainya. Kalau ada sesi-sesinya, maka dengan seenak jidat bisa mengkolaborasikan agama. Dikolaborasi itu agama. Agar apa? Agar tidak saling senggol. Karena apa? Akidah ini memang senggol menyenggol. Kalau tidak senggol menyenggol, tidak mungkin dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang ada perang. Adanya perang itu karena mereka disenggol-senggol keyakinannya, tauhidnya, agamanya, akidahnya. Sebagai penutup, saya ada satu video untuk kalian simak agar kalian paham, agar kalian mengerti bagaimana letak fatalnya kekeliruan dari Ustadz Adi Hidayat. Silahkan simak. Seolah-olah antum sama dengan Aisyah. Beda Ustaz, beda. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha disucikan oleh Allah Jalla Jalaluhu ketika ada fitnah yang menimpa mereka. Tapi antum siapa yang mensucikan antum? Antum membela diri sendiri. Dan tidak ada yang membela antum kecuali murid-muridnya antum, fansnya antum. Ada pun yang mengkritik antum, rata-rata ustaz. Banyak ustaz yang mengkritik antum. Yang seolah-olah antum ini bersih, tidak punya salah, tidak punya yang harus dikritik dalam apa yang antum lakukan. Baik, zaman antum. Coba lihat Umar. Umar radhiyallahu ta'ala anhu dikritik oleh Nabi SAW ketika beliau memegang beberapa lembar kitab Injil yang kemudian beliau bawa ke hadapan Nabi SAW, maka wajah Nabi SAW berubah memerah marah. Apakah ini bukan kesalahan Ustaz? Kesalahan fatal. Ini Umar belum membaca kitab Injil, kitabnya non-Muslim orang Nasara. Itu belum membaca. Nabi SAW lihat. Itu belum dibaca. Kemudian Nabi SAW menegur Umar dengan sekeras-keras teguran. Beliau marah. Apakah itu bukan kesalahan? Andaikan Nabi SAW masih hidup, antum musuh membaca, mungkin ya bukan lagi marah zaman rahmatullah jalla jalaluhu. Maka kita sering mendapatkan orang suka ngeleks dengan kesalahan yang mereka lakukan. Orang anti kritik memang benar ya. Sebagian ustaz mengatakan ini Ustaz Adi Hidayat ini anti kritik. Memang nampak sekali. Ya, tidak suka dikritik, tidak suka dinasihati, tidak suka kemudian diberikan ditampakkan kesalahannya. Ini Ustaz, antum punya salah di sini. Maka seharusnya klarifikasinya kita tunggu keliru, salah, menyampaikan hal itu, memberikan panggung kepada orang non-muslim untuk membacakan kitab Injil mereka. Kemudian setelah itu dicocokkan di dalam Quranul Karim. Agama ini bukan agama kita. Yang serta-merta kita bisa membuat apa saja yang kita inginkan. Dan kemudian ketika ada yang mengkritik kita, menasihati kita, menunjukkan kepada kita kesalahan kita kemudian anti kritik, ngeleks ke sana kemari, panjang lebar cerita yang tidak jelas, yang kemudian dikatakan hati-hati antum yang kritik dia, jangan sampai antum menjadi insan yang jelek, hati-hati yang menasihati dia, jangan sampai anda tidak termasuk orang-orang yang soleh, orang yang baik. Wallahu musta'an. Dari mana jalannya orang-orang beriman seperti ini? Orang beriman itu tidak anti kritik. Lihat Abu Bakar, lihat Umar, Utsman, Ali, mereka adalah orang-orang yang suka menerima kritik. Orang-orang yang suka menerima kritik dari siapapun di antara para sahabat radhiyallahu jami'an. Apakah sahabat yang sedikit ilmunya, apakah sahabat yang biasa di kalangan sahabat. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu selalu menerima kritikan dari siapapun orang yang mengkritik beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Maka dalam momen seperti ini zaman rahmatullah, ketika kita terjatuh dalam kesalahan, ya. Dan kesalahan ini bukan kesalahan yang ringan. Dan saya sudah utarakan, saya sudah sebutkan, ya, jangan sampai antipati seorang muslim kepada non-muslim ketika dibacakan kitab mereka, kemudian kita antipati, kemudian kita senyum-senyum, kemudian kita mengatakan sama ya. Ini membuat mereka semakin teguh, semakin kekeh, semakin kokoh di atas akidah yang menyimpang mereka.